Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Tuhan, di mana kami dalam ibadah yang agung ini merendahkan diri kami di hadapan memohon anugerah dan belas kasihan-Mu. Untuk kami mengerti firman kebenaran ini yang menuntun langkah hidup kami. Diamkanlah seluruh suara dalam hati kami kecuali suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Bapak Ibu dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai suci hati, kalau kita mau merenungkan kata suci ini, sebenarnya berangkat dari bahasa asli, bahasa Yunani, yang artinya adalah dikhususkan, dipisahkan, disendirikan. Jadi orang-orang percaya atau umat beriman itu punya posisi yang beda, punya posisi yang lain dari yang lain. Saya yang lalu pulang mengajar dari Madura, lalu makan soto di Dharma Usaha dengan dua rekan suami istri, dan setelah itu beliau sampaikan, mana kampus C itu? Saya bingung, kampus C, karena setahu saya kampus C itu Unair yang ada di Mer. Cuman beliau bilang kampus C itu di mana ya Mak? Dia bilang ke istrinya. Nah saya bilang beliau ini kan juga pembina untuk pembimbing untuk mahasiswa Kristen yang ada di kampus C Unair. Kok hanya kampus C? Ternyata setelah lewat, oh ada di kata saya. Ternyata kampus C itu adalah klub malam. Saya lupa nama istilah namanya apa, tapi inisialnya C. Dan di situ semua anak muda. Dan waktu lewat, saya lihat, maaf bicara, perempuan itu roknya segini. Bajunya terbuka, jahitannya kurang. Dan itu sampai malam dan sampai pagi. Penuh anak-anak kuliah. Saya harap pemuda yang di sini jangan main-main ke sana ya. Penuh anak-anak kuliah. Nah, pemuda Kristen boleh ke sana. Ibu Fermina, menurut ibu bagaimana? Pemuda Kristen boleh ke sana, Bu Fermina? Boleh nggak ke sana? Nona Paulina, boleh nggak ke sana Nona? Daripada sakit hati, boleh nggak ke sana?
bicara kesucian, coba diukur sendiri, boleh enggak? Karena kesucian itu artinya terpisah khusus. Berarti enggak sama. Enggak sama dengan orang pada umumnya. Malam minggu teman-teman adik-adik mungkin kalau di luar sana perginya ke mall. Kan ada itu yang mohon maaf hobinya mall. Nge-mall itu dari mall buka sampai mall tutup. Ya pulang. Ada yang begitu. Kok tahan ya? Saya aja jalan ke TP itu Bu, jadi ya. Pulang tuh bingung pintu keluarnya mana. Sama ya Bu. Kalau dilepas bingung saya. Ini mana ini pintu keluarnya? Makanya saya bisa sama keluarga. Kalau enggak akan ke sana, di rumah saja. Ya, kayak zaman Covid kan, di rumah saja. Kalau ada perlu baru ke sana. Teman-teman punya warna berbeda. Bapak itu punya warna yang berbeda dari orang pada umumnya. Cara bekerja di kantor, cara berkomunikasi itu berbeda dengan orang. Bahkan cara pacaran pun itu berbeda. Jangan terlalu banyak cicik-wik dalam pacaran. Nah, tahulah maksudnya ya. Teman-teman yang masih muda-muda adik-adik ini kan sekarang fokusnya kan ke sini kan? Apa ini? AB, gadget. Kalau sudah ML itu artinya Mobile Legend. Nggak berhenti-berhenti kan? Bahkan saat firman disampaikan pun masih main game. Yang laki, yang perempuan buka kamera. Terus gini. Buka kameranya tuh bukan foto ya, tahu? Yang itu loh, yang ada efeknya itu loh. Itu firman disampaikan itu begitu. Nah, sudahkah yang namanya suci itu bukan sok suci, tapi beda. Kita beda dengan orang pada umumnya. Adik-adik juga beda. Ini 2 kali saya khotbah ada adik-adik kita dari Panti ya. Yang lalu saya khotbah di GBI Mojoharum itu 100 lebih anak-anak muda di sini. Dan di sana ada 3 Panti dan semua ikut. Dalam ibadah muda saya bilang dari mana? Dari Minas pun ada di sana. Saya bilang luar biasa. Dan mereka semua dibekali dengan firman mulai muda. Di sini juga ya. Halo adik-adik. Cintai firman ya. Baca firman. Mulai kecil baca firman. Ya. Supaya apa? Hidup kita berbeda dengan yang lainnya. Teman-temanmu di sekolah ngajak kamu bolos, kamu tidak bolos. Teman-temanmu di sekolah ngajak lompat pagar, enggak lompat pagar. Kalau terlambat ya lewat depan. Dijemur ya dijemur gitu ya. Kan biasa gitu kalau sekolah, kalau terlambat dijemur kan. Sekarang pun sekolah tidak harus di sekolah, tapi ada homeschooling. Tidak bisa. Itu nggak usah lapor terlambat, misalkan kalau pagi karena homeschooling. Ada juga. Ada saya teman yang memang beliau orang Katolik tapi concern di anak-anak. Dan beliau punya homeschooling yang juga banyak teman-teman saya yang yang melayani di sana. Mari, Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik sekalian, untuk kita sadar posisi kita terpisah dari dunia, beda, ya berbeda. Bergaul boleh dengan semua orang, tapi ingat berbeda, tidak sama dengan yang lain. Ya, kalau yang lainnya miso-miso, kita jangan. Ya kan? Tahu kan misonya orang Surabaya? Nah, jangan ikuti. Walaupun sebenarnya itu bukan maki, bukan miso sebenarnya.
Aslinya itu nama tanknya orang Belanda. Dalam bahasa Belanda itu sebutannya Jan Koek. Harusnya dibaca Jan Koek. Tapi yang ada sekarang ya itulah. Kan? Karena apa? Lidarnya orang Jawa. Misalnya lagi, kereta api itu bahasa Jawanya apa? Sepur. Padahal sepur itu sebetulnya bahasa Belanda. Dari kata sepur. Nah, lihat karena orang Jawa jadi sepur jadinya. Betul. Ya, berbeda. Maka, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, berbahagialah orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya ini dapat melihat Allah. Yang sekarang kita lihat apa? Kesalahan orang, dosanya orang, atau Allah yang dilihat. Karena kesucian hati itu artinya bebas dari semua motivasi jahat. Berteman pun itu bebas dari motivasi memanfaatkan. Karena di zaman sekarang nyari orang yang setia. Ingat khotbah saya yang lalu? Apa judulnya? Yang apa Nona Paulina? Apa judulnya Nona Paulina? Yang mana? Kesetiaan atau kesetanan? Itu yang namanya suci hatinya. Ya, semua niat untuk apa? Untuk berdosa itu hilang aja. Tidak memiliki kepentingan diri. Karena hatinya bersih. Jadi sama orang itu senyumnya tulus, menolongnya tulus, tidak ada motivasi yang lain-lain. Dan suci hatinya ini, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, itu adalah bebas dari semua yang membutakan dan menggelapkan pikiran, yang membuat mata batin gelap dan tidak bisa melihat dengan jelas. Maka sekarang tugas kita apa? Lihat hati kita. Jangan lihat hati orang. Jangan coba kepo. Tahu kepo ya? Mau tahu aja urusan orang. Lihat hati kita. Sudah hatinya bersih belum? Maka Matius 7 ayat 22 katakan apa? Saya bacakan ya, Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya kan? Bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Artinya apa? Orang yang memanggil Tuhan belum tentu hatinya bersih. Belum tentu. Memanggil Tuhan tapi punya niat jahat ke orang. Kapan saya jatuhkan dia? Karena saya tahu karakternya. Sebar WA-nya, mati dia, mati. Ada yang gitu kan? Apakah hati kita begitu ke orang lain? Atau kita niat untuk menjatuhkan orang dengan cara apapun di dunia pekerjaan? Nah ini ya, mari kita melihat diri kita di hadapan Tuhan. Karena hati yang suci, ini bicara mengenai apa? Seorang yang suci hatinya memiliki upaya yang besar. Apa itu? Melihat Allah. Melihat dengan hati. Jadi ketika berdoa, di dalam doamu itu kamu bisa lihat cahaya kemuliaan Allah. Jadi belajar itu mulai muda ya. Ada doanya kan setiap hari loh. Sepi. Berdoa setiap hari. Jangan lupa berdoa, karena doa itu kehidupan jiwamu. Kalau kamu tidak berdoa, ibarat seperti ikan yang keluar di mana? Dari air ke dalam, mati. Maka orang yang berdoa, ini orang yang sebenarnya sedang membersihkan hatinya supaya melihat Allah. Amin. Mau melihat Allah atau melihat genderuwo?
Mau melihat Allah atau melihat syaitan? Mau melihat Allah atau melihat sesuatu yang menyeramkan? Kadang orang Kristen lebih senang lihat apa? Lihat hantu. Wah, orang pocong loh, orang pocong loh. Bisa. Tapi kalau lihat Tuhan tidak mau. Kalau lihat drama Korea sampai pagi kuat. Lihat bola, ya, Indonesia kalah dengan Cina kuat. Ramai. Di perumahan saya itu waktu dulu ribut-ributnya bola itu sampai di depan pos satpam itu warga lihat nonton bola. Saya pulang naik ke atas ternyata adik saya waktu juga lihat bola. Serius sekali. Saya kan tidak suka bola. Kenapa bola satu kok dibuat main banyak orang, ya kan? Harusnya kan satu orang satu bola kan gitu ya. Nah, saya lebih suka badminton soalnya. Ya, beda. Saya dengan Pak Budi ini sama. Jadi temannya sama staf saya dari STP Sabda Agung ya. Beliau staf perpustakaan dan juga dosen prodi PAK. Beliau agak capek hari ini karena baru mengantar saya dari Pacet tadi pagi. Ada retret kampus UTM. Itu Pak Budi ya? Jadi agak ngantuk-ngantuk beliau. Tapi beliau berjasa ya, bantu saya setir dari pagi-pagi ini sampai Budiman Halawa, Magister Pendidikan Kristen. Beliau aktivis di BNKP Surabaya. Jadi kalau saya pasti ketemu beliau. Jadi, meskipun kecil ini dosen ini, dosen ya Pak ya. Jadi saya kadang bingung manggil D atau Pak gitu ya. Ya umurnya sama saya beda berapa tahun kita? 10 ya. Ya 10 tahun ya. Sudah tua ya. Jadi kembali ya, dalam bagian ini. Jadi kadang itu kalau untuk lihat itu bola itu kuat. Ya, saya di kamar itu lagi duduk pulang pelayanan, adik saya gol, itu suaranya dengar dari depan. Satu RT dengar semua, gol gitu semua. Sampai di kamar saya itu dengar kata gol. Setelah itu hujan deras kapok. Begitu gol enggak jadi ternyata. Ya, kalau kemarin kalah sama Cina ya, Indonesia ya. Kan ya lihat bola. Ya, kalah sama Cina ya. Nggak salah sih kita lihat bola, nggak salah, cuma jangan lupa doa, baca firman itu hidup kehidupan, membersihkan hati. Nah, selanjutnya dalam tradisi gereja mula-mula, kesucian hati itu bicara penyatuan dengan Allah. Jadi orang yang menyatu dengan Allah itu orang yang hidupnya terus disucikan. Kita tidak bisa suci sendiri karena kekuatan kita tidak bisa, tapi disucikan. Nah, mau enggak? Bagaimana kuncinya disucikan? Mintalah pertobatan setiap hari sebelum kematian menjemput kita. Jangan bilang kan masih muda, masih umur berapa sih kita ini Pak Randy? Masih lama, enggak loh. Sekarang banyak teman-teman saya pendeta itu meninggal semua masih muda. 26 sudah pendeta meninggal. Kalau kita habiskan meninggal. Jangan macam-macam anak-anak muda ya. Kalau saya masih panjang, masih lama ya. Bisa dipanggil berangkat setiap saat bisa. Sudah siap? Kalau tidur aja bisa dipanggil Tuhan kok. Kamu tidur malam gitu ya, tiba-tiba pesawat jatuh di rumah, berangkat. Gak usah pesawat, makan aja. Kesel ya? Tersedak nih, berangkat kok. Ini gak bisa. Maka awasilah batin kita ini untuk selalu apa? Menyatu dengan Tuhan lewat apa? Pertobatan, doa, baca firman. Sekarang ada Alkitab anak-anak toh, ada gambar-gambarnya. Jangan cuma gambar tok, baca firmannya. Amin adik-adik.
supaya hidupmu nanti beda. Kalau ibu juga amin ya. Amin. Mantan muda amin semua. Amin sama aman. Ya, Bapak Gereja mengatakan demikian. Seorang yang memurnikan mata batinnya akan menikmati penglihatan akan Allah. Bukan yang dilihat genderuwo pocong aja terus. Tapi lihatlah Allah dalam doa kita. Ya. Nah selanjutnya, semua orang yang memurnikan dirinya dari segala hawa nafsu akan melihat gambaran kodrat ilahi. Oleh karena itu engkau harus membersihkan dirimu dengan hidup dalam kebajikan. Dengan itu engkau dapat melihat cahaya ilahi. Orang Kristen itu satu, cirinya apa? Kasih. Kalau kita melakukan kasih yang bersumber dari Allah, maka kita bisa melihat terang. Nah, terus putus pacar, bunuh diri. Nah, sekarang kan musimnya bundir, tahu bundir ya? Bunuh diri. Jangan, hidup kita berharga di mata Tuhan. Kerjakan yang baik. Saya tahu di antara adik-adik ada yang jadi menteri. Ada yang jadi gubernur kepala daerah. Saya nggak tahu suatu waktu mungkin jadi. Karena biasa saya ngomong itu ada yang terbukti gitu. Biasanya saya bilang nanti jadi pimpinan pengacara, jadi beneran. Ya, jadi pasti jangan menyerah. Belajar terus dalam kesucian Allah. Maka yang terakhir ya kan, sudah ngantuk? Belum ya. Hidup kita ini bukan naik tangga. Saya gambar di sini meskipun bukan bentuk tangga ya, tapi saya mau gambarkan saja secara sederhana. Hidup kita seperti naik tangga, ada 4 anak tangga, tapi sebenarnya banyak ya. Ini ringkasan aja. Anak tangga pertama itu pembersihan hati. Kalau berdoa, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Supaya terus dibersihkan. Jangan pernah merasa sok suci, sok kudus, padahal kudus. Baru naik tangga kedua, pencerahan batin. Artinya terang. Ya, terlihat dari wajahnya, meskipun tidak pakai Biore atau Gatsby. Krim malam, krim pagi, bengkoang mentimun, atau masker malam, masker pagi. Sekarang yang pakai masker malam, maskernya kan bukan hanya ibu-ibu ya, atau cewek-cewek ya. Laki-laki pun sekarang banyak yang pakai masker malam, masker pagi. Ada yang suka pakai itu ya para pria, di sini nggak ada ya. Masker malam, masker pagi, supaya wajah bersih. Ada yang pakai? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Pencerahan hati. Baru naik lagi ke penyatuan dengan Allah. Saya kasih cerita ya. Di kota negara Yunani di Eropa itu, saya pernah sampaikan di sini apa belum Pak ya? Lupa mungkin belum. Atau saya yang lupa ya? Atau mungkin apa ibu yang lupa mungkin? saya jelaskan lagi. Salah satu hamba Tuhan di sana itu karena tinggal di gereja, maka dia punya keponakan. Nah, satu keponakannya tinggal di rumah sendiri karena orang tuanya sedang pergi. Jadi dia sendiri, anak cewek gitu ya. Keponakannya ini cewek. Satu waktu di beberapa daerah di Yunani itu mati lampu, padam listriknya. Setelah padam listriknya, ketakutanlah anak wanita ini. Terus dia telepon omnya, pamannya itu. Bisa nggak kesini temani saya? Omnya ini kan hamba Tuhan, pendeta lah, saya katakan demikian ya. Ketika beliau masuk ke rumah, parkir mobilnya, lalu masuk ke dalam rumah untuk menemani keponakannya ini. Keponakannya ini kaget, loh, kok paman membawa senter? Loh, enggak, saya nggak bawa senter apa-apa gitu. Lah kok terang? Ternyata yang terang itu badannya, memancarkan cahaya. Kok bisa? Bisa. Kalau
terlalu suci hatinya. Ada juga satu waktu pimpinan satu gereja itu lagi berdoa sendiri, lalu masuk pemuda, loh, Pak Pendeta kok sendirian di sini? Ibadah kok sendirian, nggak ada jemaatnya, gitu. Jadi bapaknya bilang, salah kamu, banyak jemaat di sini yang hadir, malaikat Allah. Dari langsung ke balkon penuh. Mana enggak ada? Nah, sini saya berdoa buat kamu. Kita didoakan, dia buka mata, itu lantai 1, lantai 2 penuh malaikat. Maka kesucian hati atau penyatuan dengan Allah penting. Karena apa? Ketika kita meninggal, roh kita keluar dari tubuh, baunya apa? Bau wangi kesucian atau bau kenajisan? Kalau bau wangi kesucian yang menjemput sekumpulan malaikat. Kalau bau najis, anyir yang akan menuntut adalah siapa? Roh jahat. Karena orang kalau meninggal itu dibawa naik, menembus penghulu penguasa roh jahat juga. Tapi karena kita beriman kepada Kristus dengan kesucian Allah, maka ketika roh jahat menuduh kamu masa lalu begini, kamu dulu begini, kamu dulu tukang rebut suami orang, kamu dulu tukang main, tukang ini, tapi karena kamu itu dalam kesucian, kita dalam kesucian, maka dakwaan roh jahat tidak bisa menembus kita. Karena yang menjawab cuma Tuhan Yesus, sudah selesai. Bayangkan yang tidak beriman, kalau naik itu dia dituduh habis sama roh jahat dan tidak ada pembelaan. Rekan-rekan mulai hari ini keselamatan dan keselamatan. Jangan anggap keselamatan gampang. Banyak sekarang pengajaran macam-macam, sekali selamat tetap selamat. Siapa yang ngajarin? Kitab suci tidak pernah mengatakan demikian. Tuhan Yesus berkata, masuklah melalui pintu yang sempit. Keselamatan itu pintunya sempit, jalannya sesak. Semakin teman-teman mau suci, dari hari Jumat sesi pertama saya ngisi di Pacet itu, dan Budi juga waktu itu mahasiswa tanya, gimana ya saya ini? Kemudian tanya juga orangnya, Zega, manggil Zega. Bapak, bagaimana ya? Kok saya ini semakin mau hidup benar Tuhan, kok tantangannya banyak? Kamu di jalur yang benar. Oh, gitu. Oke, sohagen. Di sana banyak niat juga Mina. Iya. Hanya mau cari jodoh di sana, kalau mau ke sana saya ajak ke sana. Banyak niat. Unu nih dijamin, bukan unu beku. Penyatuan dengan Allah. Halo. Masih Kristen semua tadi? Saya jelaskan ini masih mau ikut Tuhan Yesus sudah? Masih? Jangan ganti nama. Direkam saya. Ya, jangan waktu dibaptis di gereja namanya siapa? Elizabeth, Mona Lisa, Maria Magdalena. Dalam Banua. Ya? Atau Nicholas, Yohanes, Petrus, Markus sendiri. Atau mungkin Simon, Petrus, Yohanes, Superman. Nanti sampai meninggal, di batu nisan namamu harus sama. Jangan ganti. Kayak apa-apa di sini. Kelihatan. Dengar kok. Jangan ganti nama. Ikut Tuhan Yesus awal, haleluya. Menutup mata nanti pun juga haleluya, jangan yang lain. Mengawali hidup dengan haleluya, mengakhirinya dengan itu Mazmur 150.
Awalnya haleluya, penutupnya haleluya. Itu namanya Mazmur haleluya. Ya, jadi nanti teman-teman yang sekolah teologi itu khotbah dari sini. Awal haleluya, akhir haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Keren kan? Khotbahnya apa hari ini temanya? Haleluya. Betul ya, khotbahnya apa? Haleluya. Itu yang namanya ya. Ini bisa dibuat khotbah di kampus namanya. Ini ketua BEM ini sekarang. Bersyukur teman-temannya sudah pada hilang, tapi dia setia sampai sekarang. Amin, Anak Paulina? Ya. Sampai di sini bisa diberkati tidak? Tanya lagi, masih Kristen? Masih. Selamanya Kristen. Nanti ketemu lagi ya di dunia yang baru ya. Amin. Jangan lupa bendera GKKI Gideon. Nanti ketemu lagi. Karena dia ketinggalan ya? Ya, tak boleh ketinggalan adik-adik. Jadi meskipun ketemu yang cantik-cantik, ya, seksi, ini betisnya kayak cangkul tipis. Roknya pendek, jalannya sampai begini-begini. Tapi beda iman, nehi. Ya, lihat dede ya, yang cewek-cewek meskipun ketemu yang perutnya ada batu batanya enam, olahraga keren. Ya. Apa namanya itu? Dari TikTok itu pasang badan. Saya cocok, saya bina rangka, bukan bina rangka. Tapi di luar iman, jangan coba. Nanti ditaplok setan nih kamar. Itu bicara penyatuan. Nah nanti kalau sudah di puncak itu adalah serupa dengan Kristus. Panggilan kita cuma itu, serupa dengan Kristus. Tidak ada yang lain. Maka mulai muda, teman-teman adik-adik mesti belajar supaya terus ada. Bapak Ibu saya juga kalau terus belajar supaya kita tetap dalam kesucian. Habis kok sudah lah, tapi sudah selesai. Tapi mau pulang, setelah itu makan soto, ya. Diberkati. Amin. Kalau enggak, jangan undang lagi, tidak apa-apa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian, tetap setia ikut Tuhan Yesus. Amin. Terus dimurnikan hatinya dalam apa? Pertobatan, doa dan baca firman. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tolonglah kami ya Kristus untuk hidup di dalam kesucian Allah dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, supaya hati dan pikiran kami terus melihat Allah, melewati segala tantangan dan kesulitan hidup yang kami lalui. Berkati Ibu Devi yang memimpin gereja Tuhan di tempat ini saat ini, bersama juga dengan Pak Rizky, Tuhan yang mengasihi beliau dan memulihkan Pak Rizky dalam berkat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Para pelayan Tuhan dan hamba Tuhan yang melayani setia di tempat Tuhan juga memberkati. Juga teman-teman adik-adik yang dari panti yang boleh hari ini bersama kami, Tuhan memberkati mereka dalam masa depan mereka, dipelihara oleh Allah Tritunggal dalam takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan.